Pada awalnya, Jepang adalah negara yang tertutup dan tidak menerima negara lain untuk masuk ke dalamnya. Namun, mereka baru membuka dirinya sejak restorasi Meiji. Dengan membuka negaranya, Jepang menjadi semakin giat untuk mempelajari ilmu dari negara luar dalam berbagai bidang, sehingga ekonomi dan militer Jepang tumbuh dengan sangat pesat. Karena pertumbuhan militer yang pesat, Jepang menjadi mulai arogan dan berhasrat ingin melakukan invasi ke negara lain, mulai dari negara Asia Timur hingga kepada Asia Tenggara termasuk Indonesia. Para prajurit didoktrin dengan doktrin Hakko Ichiyu yang menganggap Jepang adalah titisan dewa yang berhak memimpin dunia. Doktrin ini memacu tentara Jepang untuk berinvasi ke wilayah lain. Pada masa itu, wilayah Asia sedang dijajah oleh bangsa Barat, tidak terkecuali Indonesia yang diduduki oleh Belanda. Perang dengan bangsa Barat pun tidak dapat dihindari. Perang ini disebut Perang Pasifik yang terjadi antara Jepang melawan negara Barat, seperti Amerika, Inggris, dan Belanda. Untuk melawan Jepang, negara Barat ini membentuk organisasi kesatuan tempur yang bernama APDACOM. Jepang melakukan serangan dengan menyerang basis pangkalan militer Amerika di Pasifik, yaitu Pearl Harbor pada tanggal 7 Desember 1941. Serangan mendadak Jepang mampu melumpuhkan persenjataan Amerika dengan bantuan pilot kamikaze yang menabrakkan pesawatnya dan bunuh diri untuk menyerang. Jepang pun masuk ke Indonesia pada tanggal 11 Januari 1942 melalui Tarakan ke Kalimantan Utara. Jepang pun berhasil mengalahkan pasukan APDACOM yang menghalangi. Dengan cepat, Jepang berhasil menduduki wilayah Indonesia, hingga pada puncaknya Belanda harus menyerahkan wilayah Indonesia karena kalah pada Jepang melalui Perundingan Kalijati pada 8 Maret 1942. Kedatangan Jepang disambut baik oleh rakyat Indonesia, karena Jepang dianggap telah menyelamatkan Indonesia dari jajahan Belanda dengan menganggap Jepang sebagai saudara tua Indonesia. Namun pada kenyataannya tidak seperti itu. Jepang justru gantian menjajah Indonesia. Ada udang di balik batu. Semua kebijakan yang dibuat Jepang hanya bertujuan untuk menarik simpati rakyat Indonesia dan membantu Jepang perang melawan sekutu. Bahkan, Jepang pun memakai tokoh nasional supaya bisa memancing simpati rakyat. Namun, rakyat diajarkan teknik militer dalam upaya membantu Jepang. Pendudukan Jepang membawa penderitaan. Rakyat dipaksa bekerja melalui Romusha, sehingga banyak terjadi pelanggaran hak asasi manusia oleh tentara Jepang. Hal ini tentunya memancing perlawanan rakyat. Namun sayang, semua perlawanan fisik berakhir dengan kekalahan rakyat akibat faktor persenjataan. Jepang yang kena batunya pun mulai terdesak dalam perang dengan sekutu. Jepang mengalami rentetan kekalahan, dan pada puncaknya, Amerika menjatuhkan bom di Hiroshima dan Nagasaki. Jepang yang sudah terpukul mundur pun memutuskan untuk menyerah tanpa syarat pada tanggal 15 Agustus 1945 kepada sekutu. Sebagai dampak menyerahnya Jepang, Indonesia berada dalam kekosongan kekuasaan yang akan bermuara pada kemerdekaan Indonesia. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.